dan saya tekankan bahwa kita tidak berafiliasi dengan politik, kita tidak berafiliasi dengan partai politik, namun kita bisa kerjasama dengan partai politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan Pilus. Pertama-tama kita akan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat kepada kita bisa berjumpa fresh bersama-sama rekan Pilus yang akan memberikan program rekan Pilus. Jadi mari kita bersama-sama relawan generasi Nusantara mau menyampaikan program-program kerja, yaitu pertama kali adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum yaitu Bapak Ahmad, kedua nanti Bapak Ketua Satu yaitu Bapak Wahid, dan ketiga lain-lain dan sedikit tanya jawab. Ya begitu susunan acara. Acara akan segera mulai. Sambutan pertama dari Bapak Ketua Umum yaitu Bapak Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beberapa nikmat, sangat-sangat memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berwajah bertemu dalam keadaan sehat walafiat, menindaklanjuti dari progres daripada relawan generasi Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai program kerja. Yang pertama, kita sudah melakukan satu pos silaturahim di mana kita melakukan dua opsi silaturahim, yaitu di tokoh masyarakat dan yang kedua silaturahim kepada tokoh atau di masing-masing kecamatan. Sebelumnya saya sudah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada waktu menentukan terjadinya kepengurusan ini saya sifatnya beraklamasi saja lewat. Namun mudah-mudahan secara sosialisasi dan silaturahim ini langsung kita rujukan kepada job site atau pekerjaan masing-masing. Yang pertama kita bedah dulu bahwasanya relawan generasi Nusantara itu memiliki kekuatan, yaitu saya sendiri Rahmat Fauzzi Ramani, alamatnya di Dukurejo, RT 2 kecamatan saya. Selanjutnya ketua satu itu Bapak Wahid Hasromi beralamat di Jogja
kepengurusan RT 2 RT 1 Purworejo. Ketua 2 Bapak Miftahul Biri di Sangiran Taman Sari RT 2 RT 3 RW 3 RT 2 RW 3. Terus kemudian ada sekretaris 1 Bapak Ibu Siti Muntingan, sekretaris 2-nya Bapak Sabran, kemudian bendara 1 itu Pak Mahmud, bendara kedua itu Mas Agung Laksono. Kemudian dari pengurus harian ini dibantu dengan departemen-departemen. Departemen yang pertama adalah Departemen Hubungan Masyarakat Perekonomian di wilayah pusat Purworejo yang diwakilkan oleh Bapak Yusuf Wiranto. Departemen Humas ada 3 personil, cuman yang mewakili di sini sebagai Departemen Hubungan Masyarakat Bapak Yusuf Wiranto. Kemudian Departemen Umum Perizinan Pengelolaan Inventaris adalah Bapak Sarwono. Yang ke-9 adalah Departemen Keamanan, Kesejahteraan dan Pelatihan. Ini ke Bapak Agus. Terus kemudian Departemen Litbang, Penelitian dan Pengembangan Organisasi ada di Bapak Sunarto. Ini departemen-departemen yang membidangi satu aksi gerakan sosial, artinya yang mengkoordinasi satu program-program kerja yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga relawan generasi Nusantara. Dan yang kedua, amanat dari musyawarah anggota dan pengurus. Yang kemudian adalah koordinator. Koordinator ini di tiap-tiap kecamatan kita memiliki 3 personil yang akan diwakilkan 1 personil sebagai koordinator. Terus kemudian koordinator ini yang langsung menindaklanjuti terhadap aksi-aksi sosial, semacam aksi sosial yang saat ini kita membedah 1 aksi sosial, yaitu distribusi pupuk. Distribusi pupuk kita bekerja sama dengan PT Buana Lestari, di mana pupuk non subsidi dengan harga subsidi. Ini adalah upaya aksi sosial masyarakat relawan generasi Nusantara. Koordinator untuk Kecamatan Bener itu ada Mas Asif. Terus Kecamatan Nyowano Ahmad Kalwani, Kecamatan Gebang Bapak Suryono. Terus kemudian Kemiri itu Pak Binarno, Bayan Budi Prayitno. Terus kemudian ada koordinator Banyurip itu ada Mas Muhid. Terus kemudian Gerabak itu pada Pasnawi. Kemudian Kuto Arjo Muhammad Abdul Ghaffar dan lain-lain ini Pak Sirwan Dono Tarjo Atmo Ijoyo. Itu semua koordinator yang ada di kecamatan seluruh Kabupaten Purworejo yang masing-masing membuat tim terdiri dari 3 personil. Ini tujuannya apa? Pengkondisiannya terhadap distribusi pupuk yang dibutuhkan di desa, di kecamatan tertentu. Jadi eksekutornya adalah ini koordinator. Kemudian ditindaklanjuti oleh, karena ini sifatnya kepanitiaan, langsung saja karena ini kalau kepanitiaan itu adalah bergerak di bidang bisnis, karena ini aksi sosial kita bentuk adalah kemanajeran. Jadi manajer ini langsung ditangani oleh Humas Bapak Muhammad Yusuf dan Bapak Mustafa. Dan yang 3 ini masih dalam perencanaan Pak Yusuf yang belum dilaporkan ke sini. Itu yang dapat kami lakukan. Sementara model distribusi pupuk itu adalah model sosialisasi, pengenalan terhadap produk. Ini bukan produk baru, tapi ini produk yang sudah memiliki pengalaman lebih di Kabupaten Purworejo.
hemat pengalaman untuk digunakan itu sudah 10 tahun di Purworejo ini, tapi kita eksekusi dan kita bentuk jalin kerjasama. Alhamdulillah kualitas pupuk non-subsidi dengan harga yang subsidi. Itu sementara baru itu program yang akan kita gerakan. Memang ada sekali lagi bentuk rencana-rencana kerjasama itu muncul, seperti halnya kerjasama di bidang pengadaan pupuk tepung tapioka, tepung gandum dan lain sebagainya. Tapi masih kita uji. Karena apa? Karena apakah ini bisa merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat atau tidak. Yang kedua, lebih kita condong ke interest kemana sektor perdagangan di UMKM. Mengingat faktor-faktor yang terjadi di Kabupaten Purworejo ini, UMKM banyak sekali berdiri, tapi kualitasnya masih perlu diuji melalui standar nasional Indonesia. Satu. Yang kedua, pada dasarnya UMKM itu rentan untuk bangkrut, rentan untuk pilot karena apa? Tidak didukung dengan model mekanisme pemasaran yang tepat sasaran. Kita coba membantu lewat sosialisasi dan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM ini. Prosesnya kita memakai data yang valid selama ini yang kita gunakan adalah data dari Dinas Perdagangan dan kemudian dari Dinas Sosial. Yang tidak menutup kemungkinan itu data yang paling valid sekali itu adalah HIPMI. Nanti kita bisa bekerja dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ada di wilayah Purworejo. Kita sudah membuka akses untuk pelaku usaha-usaha mikro yang ada di Purworejo, dan proses pembukaan data terhadap pelaku-pelaku usaha di tingkat Jawa Tengah kita belum mengarah ke nasional karena ya kita baru mencoba untuk sifatnya silaturahim dan pengenalan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh relawan generasi Nusantara, progresnya apa, dan kita mencoba untuk menyambungkan request ini apakah kita bisa belok kanan atau tidak. Yang jelas relawan generasi Nusantara alhamdulillah sudah berpayung hukum dan memiliki akses-akses untuk melakukan gerakan aksi sosial di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang keamanan, di bidang sosial dan budaya. Itu dulu keterangan dari saya, dan selanjutnya untuk distribusi pupuk. Distribusi pupuk ini sudah berjalan dan sekarang dalam proses pendataan terhadap kuota yang tersedia, yang disediakan oleh pemerintah, dan apakah terjadi kekurangan, apakah terjadi kelebihan atau pas. Kalau terjadi kekurangan terhadap kuota yang diberikan oleh pemerintah, berarti adalah beban tanggung jawab kita untuk memperkenalkan bagaimana kalau kita menambahi kuota dari pemerintah. Sementara dari saya selaku ketua umum seperti itu, dan mudah-mudahan lewat kerjasama yang soliditas ini paling tidak kita bisa membangun interaksi masyarakat, membangun kepercayaan kepada masyarakat lewat pengenalan apa aksinya dari relawan generasi Nusantara. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya misalkan dari ketua satu yaitu Pak Arif.
satu cangkir kopi yang saling bergantian. Akhirnya ada bindu-bindu rasa. Alhamdulillah dengan bindu-bindu rasa itu terbentuknya dengan adanya generasi Nusantara ini, Pak. Dan mudah-mudahan generasi Nusantara ini akan lahir dan akan dikenal oleh berbagai macam kalangan masyarakat, baik kita sampai ke bawah, dari kota maupun sampai ke pelosok-pelosok desa. Adapun misi dan visi urusan masalah generasi Nusantara ini adalah misi sosial, Pak. Misi sosial yang ada di dalamnya itu macam-macam. Ada misi sosial yang kegiatan sosial, bakti sosial. Di situ juga ada bakti sosial yang sifatnya kelompok nyawa. Jadi generasi Nusantara ini tidak hanya cuma berurusan dengan kelembagaan perusahaan atau wirausaha juga itu tidak, tapi juga meliputi dalam hal berbagai macam kegiatan rohani. Contohnya kita mempertahankan satu Pancasila, NKRI, menjunjung nilai-nilai adat dan budaya, Pak. Nilai-nilai adat dan budaya, yang nilai-nilai adat dan budaya itu akan disambungkan dengan akidah wataniyah yang nantinya itu akan berkembang menjadi insaniyah. Artinya kita selalu menjaga toleransi antar kita umat beragama, bertoleransi antar kita yang kenal berbagai macam akidah. Yang jelas kami ingin mempersatukan dalam satu wadah yang ada di wadah yang disebut yaitu generasi Nusantara. Meskipun isinya generasi Nusantara itu nanti macam-macam, Pak. Ada Nahdliyin, ada Muhammadiyah, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, bahkan seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kerohaniawannya itu sesuai dengan bidang dan keyakinannya masing-masing. Jelasnya kami berangkat dari Nahdliyin itu juga ikut bergabung ke generasi Nusantara ini. Salah satunya yaitu untuk menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan, Pak. Mengangkat derajat nilai-nilai karakteristik seseorang itu yang memiliki potensi-potensi di dalam pengembangan generasi Nusantara ini akan kami gabungkan untuk menjadi satu, khusus tujuannya untuk membangun daerah khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo dan mengembangnya, Pak. Insya Allah nanti disinilah adalah pusat generasi Nusantara. Mungkin bisa mengembang ada di kabupaten-kabupaten lain, baik itu ada di kabupaten tetangga, Magelang, Wonosobo, Kebumen. Nah, itu kita jadi pusatnya, Pak. Insya Allah atas dukungan para relawan-relawan ini, tokoh-tokoh masyarakat ini, tokoh-tokoh agama ini, kita ingin membenahi keyakinan yang sesuai dengan keyakinan akidah yang mereka yakini. Kami dari Nahdliyin yang monggo saling kita mengembangkan urusan masalah Nahdliyin kita demi kemajuan dan kebersatuan yang sehingga bisa membawa masyarakat yang maju, masyarakat yang berkembang, wawasan yang berwawasan tinggi, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kan berangkat dari istilah kata NU Santara, kan gitu, Pak. NU dan santri gitu loh. Gitu. Saya masih seperti itu. Nah, kita itu selalu berdialog atau bertemu dalam forum silaturahim, tak lupa lainnya membahas tentang masalah langkah-langkah agar supaya kemajuan generasi Nusantara ini bisa terus berjalan dengan sebaik mungkin. Meskipun berawal itu jadi merasa awal pertemuan mulai dibentuk itu ada di Desa Taman Sari, Kecamatan Butuh, Pak. Itu kebetulan keberadaan ada di Pondok Pesantren Pak Budiman. Dan intinya
selama ini belum dikenal, padahal dia itu mampu. Ya, lewat generasi penerus generasi Nusantara inilah nanti orang-orang yang punya potensi yang baik yang sehingga bisa kami bawa kami promosikan. Contoh, ada di dalam generasi Nusantara ini kegiatan rohaniawan seperti ada. Di situ ada yang sudah jalan, ini ada Al-Karomah, Al-Karomah ada, terus Manakib ada, terus Yasin Fadilah juga ada. Semua itu untuk menjunjung nilai-nilai keagamisan yang dimiliki oleh seluruh anggota ini, agar supaya anggota ini tidak hanya berkegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, namun berkegiatan sifatnya juga ukhrawi juga, Pak. Jadi ada nilai plus kultur dua, satu plus kulturnya itu untuk duniawi, plus kulturnya untuk ukhrawi. Jadi mutlak murni ini buat untuk ijtihad lah membenahi akidah wadaniyah kita itu nanti agar supaya bisa berkembang dan bisa diakui oleh warga masyarakat banyak. Karena pun jadi pihak kami tidak untuk membawa dari hubungan satu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, itu yang kami selalu pakai. Kebetulan di organisasi kami yang namanya generasi penerus generasi Nusantara ini itu juga ada tokoh-tokoh ulamanya juga, dan ulamanya itu ulama Salafi, Pak, Salafiyah, Pak. Jadi dulu-dulunya itu pernah mondok ada di sebuah pondok pesantren yang sudah maju. Seperti saya, alumnus Singowali Songo, Magetan, Jawa Timur, dengan asuhan Syekh Abdul Karim Joyodipuro gitu. Jadi insya Allah dalam ilmu yang saya ambil dari sana akan saya kembangkan, akan saya sampaikan ke majelis-majelis yang nantinya di majelis generasi Nusantara ini. Pak, insya Allah mudah-mudahan dengan atas dukungan para relawan-relawan seluruh warga, anggota, pengurus generasi Nusantara ini, kami sangat berharap monggo kita saling semangat dan menyemangati. Sekian dari kami. Apabila ada penyampaian saya yang kurang paham atau kurang bisa dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Relawan generasi Nusantara ini berdiri sejak kapan, Pak? Berdiri di Pondok Pesantren Pandu Dewa Taman Sari pada tanggal 16 Mei 2024. Berarti baru, Pak, ya? Oke. Kalau anggotanya ada berapa, Pak? Anggota sementara semenjak berdiri itu terdiri dari 10 pengurus semua. Sekarang sudah berkembang menjadi 65 pengurus dan anggotanya 103. Kalau anggota itu apa namanya? Masuk jadi anggota itu susah apa gimana, Pak? Kita sementara itu tidak menentukan. Standar untuk menjadi anggota adalah yang penting patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terus yang kedua, siap untuk melaksanakan program-program yang setelah disepakati oleh musyawarah anggota dan pengurus. Itu saja syaratnya. Pak, untuk harapan kedepannya untuk masyarakat Purworejo sendiri, untuk relawan ini gimana, Pak? Relawan generasi Nusantara itu adalah lembaga independen, mandiri, insya Allah tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik, apalagi berafiliasi dengan organisasi partai-partai terlarang. Berangkat dari itu, kemudian untuk kedepannya kita akan menjadi penyeimbang transformasi dari kebijakan pemerintah di Kabupaten Purworejo, karena kita berdiri di Purworejo, yang menjadi organisasi yang kritis dan inovatif sekaligus solutif. Tidak hanya kritis tanpa solutif, yang penting kita
kita kerjasama dengan pemerintah, bekerja dengan lembaga non pemerintah itu sifatnya independen dan melalui kerjasama tukar jasa. Jadi kita generasi Nusantara insya Allah bukan siapa-siapa dan tidak dari siapa-siapa, yang kerja dan kerjanya akan bermanfaat untuk siapa-siapa. Itu sebagai gambaran nanti ke depan tentang organisasi generasi Nusantara ini. Pak, tadi disampaikan sudah ada program-program seperti subsidi pupuk, Pak. Itu sudah di mana aja, Pak? Distribusi pupuk itu sudah berjalan. Kita mengacu kepada PT yang ditunjuk dari distributor PT Buana. Yang kemudian kita tinggal meneruskan proyek ini yang kuantitasnya tadi kebutuhan petani ini karena dasarnya belum tahu akan menjadi tahu, dan kemudian kuantitas yang didasarkan dari kota daripada subsidi pupuk yang disediakan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi kebutuhan daripada para petani, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kekurangan terhadap kota pupuk di wilayah Purworejo kita lakukan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, dalam arti kata kita berekanan atau bermitra usaha. Yang sudah dilakukan di sini adalah desa mana? Gerabak itu kemarin sudah order, dan kita sudah mendatangkan tosa 1 kontainer pupuk yang itu ada datanya dan itu ada fotonya. Yang kemudian selanjutnya, karena ini mengingat relawan generasi Nusantara itu baru, kita step by step, tapi kita memiliki satu gerakan-gerakan yang aktual, yang fakta, terutama kepada sosialisasi terhadap eksistensi generasi Nusantara, dan yang kedua sosialisasi terhadap kebutuhan pupuk, yang ketiga adalah tentang pupuk, standar pupuk itu sendiri, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi Purworejo kesulitan pupuk. Itu intinya seperti itu. Pak Ketua, ini kan menjelang pilkada. Bagaimana untuk relawan generasi Nusantara ini akan dibawa, Pak? Yang pertama tadi kita sudah singgung terhadap kelangsungan daripada eksistensi generasi Nusantara itu adalah termasuk penyumbangnya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sebatas dengan yang ini, yang sangat mendukung adanya berdirinya relawan generasi Nusantara. Dan saya tekankan bahwa kita tidak berafiliasi dengan politik, kita tidak berafiliasi dengan partai politik, namun kita bisa kerjasama dengan partai politik. Nah, dalam rangka pilkada ini kita mencoba kira-kira bukan kita lewat tidak jemput bola, tapi kita langsung datangi saja lewat silaturahim para kandidat. Di sini kita sambil mengetahui, sambil memperkenalkan bahwa generasi Nusantara itu juga ada semacam gerakan yang kerjasama dengan politik, di mana memiliki strategi pemenangan. Nah, strategi pemenangan itulah yang nanti kita jual ke kandidat itu. Kandidat yang respon kita ikat dengan satu kerjasama, sehingga gerakan-gerakan kita, sehingga aksi-aksi kita, sehingga gerakan-gerakan sosialisasi kita ke masyarakat bisa ditopang dengan kandidat, dengan satu prinsip untuk memenangkan kandidat. Penentuan kandidat ini tidak semata-mata dari ketua umum, dari ketua satu bendara dan lain sebagainya. Itu rekomendasi pun ada di musyawarah untuk memilih kandidat. Namun kita memiliki plus minus daripada kandidat. Itu yang bisa saya lakukan.
kita sedikit mengupas saja produknya apa sih yang dijual untuk para kandidat. Saya tunjukkan adalah budaya money politik. Yang kedua diskusi kebangsaan. Yang ketiga itu adalah aksi sosial. Jika kandidat itu memiliki keterikatan terhadap, memiliki kepentingan terhadap relawan generasi Nusantara, ingat generasi Nusantara akan mengawal visi misi kandidat yang diusung sampai benar-benar jadi, dan itu akan saya kawal sampai benar-benar terlaksana di masyarakat, dan kita kawal sampai ke aksi-aksi sosial, sehingga apa, bentuk visi misi yang berubah menjadi program kerja daripada kandidat karena sudah terpilih dan lain sebagainya, itu akan terimplementasi kepada masyarakat. Itu adalah tugas kita, selalu mengawal misi-misi. Jadi kalau mengawal misi-misi, paling tidak kita benar-benar menguasai tentang apa misi-misi yang relawan yang kita kandidat yang kita usung. Itu saja keterangan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ini yang terakhir Pak Ketua. Adakah mungkin bocoran untuk calon kandidat untuk Purworejo 1 yang sinergi dengan relawan generasi Nusantara ini, Pak? Untuk Purworejo 1 baru tim suksesnya, tapi itu pun termaktub di dalam organisasi ini. Kalau gubernur level pilkada gubernur, kita benar-benar diharapkan untuk mendukung. Tapi sementara itu saya tidak bisa memberikan rekomendasi apa-apa, jawaban apa-apa, karena kedaulatan tertinggi ada di musyawarah mufakat relawan generasi Nusantara. Kira-kira kapan, Pak? Nah, ini nunggu momennya sambil melihat KPU juga belum menerangkan siapa kandidatnya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oh, oke, Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana tanggapan jenengan tentang adanya relawan generasi Nusantara ini, Pak Kiai? Kalau saya awal permulaan untuk perencanaan serius itu di rumah saya kalau ditanyakan itu saya 100 koma. Ya, awal nama Nusantara itu dikeluarkan di rumah kita ya. Ya, serius itu generasi Nusantara itu beredaknya ya di rumah saya untuk Nusantara bergerak jadi satu dari Genius. Makanya dengan hal itu diotomasi saya sepenuhnya. Berarti dengan dasar Genius ini berjalan dengan baik, harus ada dasar moralitas rohania yang baik. Sesuatu bisa berjalan dengan baik dengan dasar yang baik. Itikat yang baik akan menghasilkan yang baik. Itu saya opini. Tapi insya Allah ini tingkatnya baik semua. Dari dulu Pak Rahmat sudah berpengalaman. kalau harapan ke depannya gimana? Harapan ke depan ya dapat perkumpulan atau gerakan relawan yang bisa menghasilkan sebuah kebaikan kemanfaatan lah untuk Purworejo. Ya. Mungkin ada tambahan, Pak? Ya, tambahannya nanti akan bisa tambah semakin berkembang dan berkembang sama luas lah Ahmad ya. Ya. Karena ini masih babat ruko, babat awal, jadi ya kita harus mengalami begini dulu babat awal. Nanti insya Allah berjalannya lebih baik. Memang harus sabar Pak. Karena sesuatu hal yang baru kan pasti harus sabar. Dalam hal apapun itu. Masalah babat awal untuk bangsa negara ya tidak sembarangan bendera berkibar toh bos. Harus mulai proses dan protokol lagi. Ini juga sama. Harus proses, yang penting kita sabar dan meneliti dan meneliti. Ya. Siap, terima kasih.